Margonda Raya. Nama jalan ini sangat terkenal dan familiar, terutama bagi warga kota Depok, suburban ibu kota paling padat penduduk. Tidak saja karena Margonda Raya menjadi pintu gerbang masuk dari Jakarta bagian selatan, juga karena dari ruas jalan sepanjang 4 km ini, denyut nadi kota Depok berdenyut. Dari pusat pemerintahan, sentral bisnis dan pusat hiburan, rumah sakit, stasiun dan terminal, pendidikan, sampai tempat kongko anak muda Depok paling hits. Margonda Raya semakin sohor setelah Universitas Indonesia membangun kampus utama tahun 80-an di satu sisinya. Pendek kata, menyebut Depok pasti tak akan ketinggalan menyebut nama jalan ini. Meski sedemikian sohornya, apakah publik dan pemirsa sudah tahu nama apa dan siapa sesungguhnya Margonda itu? Margonda itu kalau nggak salah nama seorang penerbang ya? Yang aku tahu Margonda di Depok. Nggak tahu lagi. Penamaan Jalan Margonda Raya diambil dari nama seorang pejuang muda yang gugur saat terjadinya peristiwa Gedoran Depok tanggal 16 November 1945. Kala itu, pemuda pejuang bertempur dan berusaha merebut kota Depok yang dikuasai pasukan Nika. Aksi heroik Margonda tanpa Raya yang waktu itu masih berusia 27 tahun diceritakan sepanjang waktu. Pemerintah akhirnya mendedikasikan semangat juangnya sebagai nama jalan protokol di kota petir tersebut. Selain Margonda, dua pejuang lain yang ikut bertempur dan juga diabadikan adalah Tole Iskandar dan Mukhtar Sawangan. Kalau boleh saya sampaikan, Margonda itu berasal dari daerah Jawa Barat. Cuman Margonda ini namanya unik, biasanya kalau nama Jawa Barat itu kan selalu dibilang ya gitu loh. Jadi dia itu latar belakang keluarganya adalah petani. Dia lahir di Cimahi, di Baros, tahun 1918. Kemudian dia dalam masa tahun 30-an, dia pindah ke Bogor. Sejumlah literatur menulis kalau Margonda lahir dan besar di kota Bogor. Nama aslinya Margana. Tak ada keterangan kenapa berubah menjadi Margonda. Sewaktu sekolah menengah pertama, ia dikenal sebagai atlet berbakat. Memasuki paruh pertama 1940-an, Margonda mengikuti pelatihan penerbang cadangan di Luchtvaartafdeling atau Departemen Penerbangan Belanda. Cita-citanya untuk menjadi penerbang tak kesampaian karena tanggal 5 Maret 1942 Belanda menyerah dan kekuasaan beralih ke Jepang. Margonda muda ikut bekerja untuk Dai Nippon. Maret 1945, giliran Jepang takluk kepada sekutu seiring jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Sepanjang 3 tahun kependudukan Jepang, Margonda aktif dengan gerakan kepemudaan dan membentuk laskar-laskar. Ia mengorganisir para pemuda lokal di wilayah Bogor dan Depok untuk mendirikan Angkatan Muda Republik Indonesia atau AMRI. Salah satu laskar yang merupakan cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Berkaitan dengan pada awal revolusi, dia juga menjadi atau masuk dalam kegiatan yang namanya Angkatan Muda Republik Indonesia ya. Bukan dia yang mendirikan juga, dia itu adalah cabang
yang mendirikan itu adalah teman-teman dari PTT di Bandung di bawah Sakti Alamsyah. Nah itu kemudian dia dipercaya untuk menjadi ketuanya di Bogor. Angkatan Muda Republik Indonesia yang dipimpinnya berumur pendek. Margonda memutuskan masuk anggota Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Setelah mengikuti pendidikan kemiliteran, ia dimasukkan ke Batalion Kota Bogor dengan pangkat Letnan Muda. Dari Bogor, analis kimia ini bergabung dengan pasukan Batalion 1 di Depok yang waktu itu masih bagian wilayah Bogor. Ketika itu ya khusus untuk melakukan perlawanan di Depok, si Margonda yang waktu itu sebelumnya sudah pernah membentuk organisasi pemuda ya namanya Angkatan Muda Republik Indonesia AMRI di Bogor begitu ya. Itu kemudian memimpin ya perlawanan untuk mengusir tentara Belanda dari Depok. Kemudian secara sosial juga pada saat itu memang anak-anak muda ini sebenarnya mereka sudah banyak terlibat ya di dalam pelatihan-pelatihan militer. Bahkan termasuk di antara Margonda sendiri, dia pernah mengikuti pelatihan penerbang ya pada masa Belanda pada tahun 1940-an kurang lebih selama beberapa tahun ya. Pada suatu hari di bulan Oktober 1945, Margonda pamit kepada istrinya untuk kembali ke tempat dinasnya. Ia naik kereta api dari Bogor menuju Depok. Depok yang dalam sejarahnya sudah merdeka semenjak 28 Juni 1714 dan memiliki pemerintahan sendiri, enggan bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pembangkangan itu direspon pemerintah pusat dengan menyerbu dan mengepung kota dari seluruh penjuru mata angin. Warga orang Depok dipaksa mengibarkan bendera merah putih dan meneriakkan merdeka. Tak boleh ada yang membangkang atau kena hantam. Betul, kaitan dengan Margonda menyerang itu bukan terjadi pada peristiwa Gedoran Depok. Karena Gedoran Depok itu kan terjadinya 9 sampai 11 Oktober 1945. Nah, Margonda dengan pasukannya itu yang ketika dia datang untuk mengusir Nika yang mengamankan kaum Depok dari serangan orang-orang yang menggedor Depok itu pada 16 November 1945. Jadi sudah peristiwa Gedoran. Nah, pertempuran sengit kembali pecah tanggal 16 November 1945. Baku tembak antara penjajah dengan para pejuang berlangsung sehari semalam. Titik perang terjadi di daerah Kalibata, Pancoran Mas. Margonda dengan gagah berani tampil di garda terdepan yang memimpin pasukan bertempur tanpa kenal takut. Dalam satu momen, pemuda yang juga pernah menjadi analis kimia memegang granat dan siap untuk meledakkan markas musuh. Malang baginya, sebelum sempat melemparkan, timah panas senapan Belanda menembus dadanya. Margonda meledak bersama granat yang sedang digenggam. Naas, sejumlah pejuang yang berada di dekatnya turut menjadi korban. Kematian tragis dan dramatis ini sempat menjadi teka-teki. Ada yang menyebut hanya dadanya yang tertembak. Yang lain mengisahkan tubuhnya hancur berserakan karena granat yang dipegangnya meledak. ini yang kemudian juga diketahui terjadi peristiwa yang di Pancoran Mas ya dengan serangan kilat itu selama 3 hari dan dinyatakan katanya ketika menyerang dia gugur karena sebelum dia melempar granat
dia sudah tertembak di Kali Bata Pancoran Mas Depok. Beberapa hari setelah insiden itu, di stasiun Bogor, sang istri dan anak menunggu dengan setia. Maimunah dan Jopiatini, buah cintanya dengan Margonda, yakin kalau sang Arjuna akan kembali. Sebulan lamanya ia bolak-balik ke stasiun dan berharap gerbong terakhir akan membawa suami tercinta pulang ke pangkuannya. Namun, sampai penghujung perang di bulan Desember 1949, Margonda tak jua kembali. Tak tega melihat Maimunah yang selalu menunggu kepulangan suami yang diyakini masih hidup. Setelah 4 tahun, barulah Maimunah menyadari dan yakin kalau lelaki yang sangat dicintainya benar-benar telah gugur sebagai bunga bangsa. Setia karena juga mereka kan menikah juga tidak lama ya. Justru yang setia ibu saya. Sampai meninggal tidak menikah lagi. Pada waktu itu ibu saya masih umur 26 mungkin waktu menjanda ya. Jadi kan rumah saya itu kalau di Bogor di Gang Slot ya, dekat istana itu. Kan di sana itu ada Jalan Kapten Muslihat. Jadi kalau udah dengar ada tentara baris ibu saya udah cepet-cepet ngajak saya itu ngelihat. Siapa tahu ada bapak saya. Karena mungkin nggak ada jenazahnya ya. Ibu saya selalu berharap gitu. Makanya nggak mau menikah lagi tuh begitu mungkin. Misteri jasad Margonda yang hancur lebur ketika tewas ditembak sekaligus meledaknya granat di tangan serupa dengan simpang siur pusara dan batu nisannya. Yang banyak dikisahkan adalah jenazahnya dibawa ke Bogor dan dimakamkan di samping stasiun Bogor yang kini menjadi Taman Ade Irma Suryani, bersisian dengan Taman Topi. Namun, kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Dredet Bogor. Sayang, tak seorang pun mengetahui dengan persis di mana letak pusaranya. Kalau kami sampai saat ini bersama dengan pemerintah Depok, kantor arsip, kemudian kita menyelusuri banyak yang kita cari dengan bantuan beberapa mahasiswa ketika itu menyelusuri Margonda, kita tidak mendapatkan info seperti itu gitu. Nah ini karena memang ketika hancur jadi tidak ditemukan bagian-bagian tubuh itu kan hancur ya, hanya beberapa yang jasadnya kemudian ditemukan. Di dalam catatan di Museum Perjuangan Bogor itu pun hanya berupa penang, tidak ada catatan dimakamkan di mana. Makamnya juga kan tidak ada. Makanya di buku itu kan dikatakan bahwa pahlawan tanpa pusara kan. Tentunya sebagai anak ya bangga ya. Tapi saya hanya bisa berdoa semoga bapak saya masuk surga. Mungkin saja pusaranya tak pernah benar-benar diketahui. Namun Margonda lebih dari sekedar batu nisan. Pada hari ini, papan namanya membentang sepanjang 4 km dari ujung Lenteng Agung di selatan Jakarta sampai pertigaan menuju Depok 2. Ia sosok legendaris yang akan diceritakan dari masa ke masa.
Atau setidaknya akan selalu disebut Saban berkunjung ke kota yang pernah diperjuangkannya. Ia milik semua, karenanya tak cukup dengan Margonda, ditambah Raya. Selamat datang di kota Depok, dan Margonda Raya menyambut Anda.